Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Destalia, NIM 119700730 dari Teknik Elektro B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu tentang sinyal dan sistem. Dan untuk pembahasan lebih lanjutnya, langsung saja kita ke videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu mengenai sinyal dan sistem part kedua, karena pada part pertama itu ada di modul 2. Nah, di sini saya tadi sudah introduction ya, sudah perkenalan, langsung aja kita ke tujuan. Jadi sebelum kita memahami lebih lanjut, kita pahami dulu, kita cari tahu dulu apa sih tujuan dari modul 3 ini. Nah, tujuannya itu ada 4. Yang pertama adalah mengetahui tentang klasifikasi sistem, yang kedua mengetahui dan memahami tentang sistem linier dan non-linier, yang ketiga mengetahui contoh sistem linier dan non-linier, dan yang terakhir adalah dapat membangkitkan sinyal pada materai. Dan sebenarnya untuk ketiga tujuan di atas ya, yang ini itu nantinya akan kita bahas pada saat membangkitkan sinyal menggunakan materai. Next, nah sebelum kita menggunakan MATLAB ataupun membuat program, kita pahami dulu apa yang sih yang dimaksud dengan sistem. Karena tadi judulnya sinyal dan sistem, jadi kita pahami dulu kedua bahasan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah sinyal. Sinyal itu apa sih? Sinyal itu merupakan suatu besaran ya yang dapat dideteksi, di mana besaran ini tuh mengandung pembawa informasi maupun data. Nah, sinyal ini dapat berubah terhadap ruang atau waktu ataupun variabel bebas lainnya. Kemudian, dari sisi sistem sendiri ya, sistem itu merupakan jadi sekumpulan elemen-elemen ataupun komponen-komponen yang digabungkan ya, ingat digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan tujuan tertentu. Jadi sistem ini tuh, terdiri dari beberapa elemen, kemudian elemen itu tuh, berhubungan satu sama lain dan nantinya sistem ini tuh tujuannya untuk apa sih ya, dari kumpulan elemen itu tujuannya untuk apa, nah itu dimaksud dengan sistem. Nah dari ilustrasi, gambar ini ya, di mana, sinyal sistem ini ya, kita sangkut pautkan dengan sinyal, bahwasanya sistem ini merupakan, sekumpulan elemen di mana elemen-elemen ini mengoperasikan, ingat mengoperasikan suatu sinyal dan menghasilkan sinyal baru. Makanya di sini terdapat sinyal input ya. Kemudian ketika sinyal input ini dimasukkan ke dalam sistem, otomatis sistem ini tuh akan, mengoperasikan ya sinyal input atau sinyal masukan tersebut. Kemudian nanti sistem pun akan mengeluarkan sinyal yang baru atau dinamakan sinyal output. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sebuah sistem itu merupakan sebuah sistem komunikasi dengan input berupa sinyal yang ditransmisikan dan output berupa sinyal yang diterima. Jadi sistem dan sinyal inilah hubungannya ya. Next. Nah, berbicara mengenai sinyal, tadi tujuan adalah ada membangkitkan sinyal menggunakan materai. Apa aja sih yang akan kita coba untuk bangkitkan sinyalnya? Yang pertama, sinyal itu ada sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit ya. Nah, di sinyal waktu kontinu nanti kita akan membangkitkan sinyal sinus pastinya. Untuk sinyal waktu diskrit ada 5 sinyal yang akan dibangkitkan ya. Yang pertama ada sinyal sampel unit, kemudian ada sinyal unit step, kemudian ada sinyal eksponensial, sinyal acak, dan terakhir sinyal periodik. Dan untuk sinyal suara nanti kita akan dari sinyal oktav A, kemudian kita membuat ringtone sederhana ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut ya, kita langsung saja buka MATLAB-nya. Yang pertama ada sinyal waktu kontinu, yaitu sinyal sinus. Sebenarnya apa sih sinyal waktu kontinu itu? Jadi sinyal waktu kontinu ini merupakan sinyal ya, yang mana nilainya itu ada di setiap waktu atau dengan perwaktuan yang kontinu. Kontinu itu kan berlanjut ya, jadi nilainya tuh ada gitu. Kita langsung run aja ya, biar lebih paham gitu. Nah, ini adalah contoh dari sinyal sinus yang termasuk ke dalam sinyal waktu kontinu. Nah, yang dimaksud dengan nilai ada pada setiap waktu seperti ini gitu. Jadi setiap waktu ya, ini T gitu, ini waktu tuh ada sinyalnya gitu. Di titik 0,4 sinyalnya berapa ada gitu. Jadi berlanjut atau berkontinu. Nah, untuk sinyal waktu kontinu di sinus ini kita menggunakan 3 parameter ya. Yang pertama itu ada amplitudo, ini untuk sintaknya A sama dengan 1, di mana amplitudo ini merupakan parameter yang menunjukkan jarak atau simpangan terjauh. Seperti apa simpangan terjauh itu? Ya seperti ini. Ini adalah di titik 1 itu simpangan terjauh dari sebuah gelombang. Jadi gelombang itu naik maksimum itu di titik 1. Kemudian untuk parameter kedua ada frekuensi ya, ini F-nya sama dengan 2. Itu apa sih frekuensi? Nah, frekuensi ini adalah jumlah gerakan bolak-balik suatu vibrasi per satuan waktu. Seperti apa? Di outputnya adalah seperti ini, karena frekuensinya 2 ya, kita bisa hitung 1 ya, kemudian 2. Nah, ini belum mencapai 3 karena harus ada satu puncak, satu bukit, satu lembah kayak gitu. Dan ini jumlah frekuensinya ada 2, makanya jumlah gerakan bolak-balik dari sinyalnya ada 2. Kemudian yang selanjutnya adalah fase atau beda fase ya, sudut fase. Sudut fase ini adalah sudut yang telah ditempuh saat suatu benda itu bergetar. Kebetulan untuk fasenya sendiri adalah 0, jadi langsung gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada X sama dengan A kali sin, dalam kurung 2 kali V kali F kali T ditambah K. Ini adalah untuk rumus ya, rumus dari sinusnya. Kemudian ada plot itu TX ya, X label, Y label, dan title atau judulnya.
kita bisa merubah ya ketiga parameter itu. Yang pertama, ini kita coba 2, F-nya 3, AC-nya kita coba 90 ya. Oke, untuk di komentar sebenarnya tidak masalah ya. Jadi ganti juga, tapi kita ganti aja. Nah, ini di sini saya lupa ada T itu untuk 1 detik itu waktu ya. Dan frekuensi sampingnya adalah 1000 kHz. Kita run lagi. Nah, ini. Dimana untuk amplitudo simpangan sejauhnya adalah 2. Jumlah frekuensinya adalah 3. Ya, kita hitung dari sini 1, kemudian 2, 3. Dan untuk pastinya 90. Jadi dari 0 ke sini itu 90. Seperti itu untuk pembahasan dari sinus atau sinyal waktu kontinu. Nah, kita masuk ke sinyal diskrit ya. Untuk sinyal diskrit ini ya, yang pertama itu adalah mengenai sampel unit. Ini untuk sintaksnya. Sampel unit atau pencuplikan itu tuh apa sih sebenarnya? Jadi pencuplikan itu adalah konversi sinyal waktu kontinu. Ingat ada konversi, artinya ada perubahan antara dari sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit yang diperoleh dengan mengambil cuplikan sinyal waktu kontinu pada saat waktu diskrit. Nah, apa sih yang dicupliknya gitu? Nah, yang dicupliknya atau yang menentukan pencuplikannya adalah nilai dari K ini. Kita coba run untuk lebih jelasnya. Ini adalah untuk hasil running ya dari pencuplikan sinyal ini, yaitu untuk K-nya ini adalah nilai yang akan menentukan tampilan atau keluaran dari sinyal cuplik satuan ini atau sampel unit ini. Karena di sini K-nya didefinisikan min 1, maka yang dicupliknya itu pada saat N-nya min 1. Jadi yang tampak atau keluar adalah pada saat N atau K sama dengan min 1 kayak gitu. Dan untuk sampel unit ini hanya ada satu sinyal yang dicuplik. Ketika kita ganti nanti menjadi min 2, maka yang dicupliknya pun akan berada di titik min 2. Itu. Kemudian sinyal yang selanjutnya adalah sinyal unit step. Dan untuk sebenarnya kita langsung lihat aja ya sambil menjelaskan beserta outputnya. Nah, sebenarnya antara sinyal tadi, yang ini ya sinyal sampel unit dan sinyal unit step ini sebenarnya hampir sama. Namun yang membedakannya yaitu di nilai K yang dibangkitkan. Dimana karena unit step ini memiliki persamaan yaitu akan bernilai 1, ya, ketika N-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka akan ada gitu sinyalnya akan tampak ya dan akan memiliki amplitudo 1 karena di sini kita definisikan 1. Namun ketika N-nya kurang dari 0 maka sinyalnya akan berada di sumbu yes itu sama dengan 0. Nah, karena berdasarkan hal tersebutlah maka nilai K yang dibangkitkan itu akan lebih dari 1 dan nilai K-nya itu akan tergantung dari batas N2 yang diberikan. Contoh di sini untuk N2-nya sendiri adalah 3. Nah, karena K-nya min 1 maka sinyal yang dibangkitkannya itu dari titik min 1 sampai 3. Berarti ada berapa sinyal? Ada 4 sinyal. Karena dari min 1 itu dibangkitkan jadi sinyal yang memiliki amplitudo 1 itu 1 2 3 4 sampai 5. Dari min 1 ke 3 itu ada 5 sinyal dan jika amplitudonya atau sembunyinya 0 maka N-nya ketika N-nya kurang dari 0 maka amplitudonya pun akan bernilai 0 juga. Jadi tidak akan dicuplik. Namun ketika N-nya lebih besar dari sama dengan 0 maka akan tampak ya seperti itu. Untuk sinyal unit step. Selanjutnya kita ke sinyal eksponensial. Nah, di sini ada sinyal eksponensial. Langsung kita run ya. Nah, untuk sinyal eksponensial ini merupakan sinyal kompleks ya, di mana sinyalnya memiliki nilai faktor imajiner. Nah, untuk sinyal eksponensial ini memiliki rumus A pangkat N, di mana di sini sudah didefinisikan ya, sudah dijelaskan X sama dengan A pangkat. Dan untuk program yang kita buat ya, untuk A-nya sendiri 1,75. Maksudnya seperti apa sih A pangkat N ini? Jadi ketika, karena kita definisikan A-nya itu 1,75, kemudian di sini ada titik N, ya, ada titik N. Nah, ketika N-nya itu sama dengan 0 contoh, berarti 1,75 pangkat 0. Artinya adalah 1,75 pangkat 0, nilainya 1,75. Di mana tempatnya? 1,75 dipangkatkan 0 itu berarti 1 ya, maaf 1, jadi berada xn-nya itu bernilai 1 ya. Kemudian ketika n-nya sama dengan 2, otomatis 1 A pangkat n, ketika n-nya berada di titik 2, berarti 1,75 dikali 1,75, itu berarti xn-nya berada di 3, sekian, dan ini di sini ya, di 3, sekian. Kemudian ketika n-nya sama dengan 3, nah berarti kalau n-nya sama dengan 3, berarti 1,75 dipangkatkan 3, itu sekitar 5, sekian, ya mendekati 6, dan di sini xn-nya. Untuk sinyal eksponensialnya seperti itu. Nah, N1 dan N2 ini batas ya, batas untuk sumbu N-nya, dimana untuk yang negatif itu sampai min 5 dan untuk yang positif itu sampai 5. Stem NX ini berfungsi untuk menampilkan sinyal dalam fungsi diskrit atau sinyal diskrit, dan untuk X sama dengan A pangkat N adalah bentuk dari rumusnya. Oke, untuk sinyal eksponensial seperti itu. Dan selanjutnya adalah sinyal acak ya. Sinyal acak ini berdasarkan namanya ya acak. Jadi memang sinyal acak ini merupakan suatu sinyal yang hanya dapat dinyatakan secara statistik sebelum si sinyal ini tuh benar-benar ada atau tidak dapat dinyatakan dengan fungsi waktu tertentu sebelum dia ada gitu. Jadi tidak ada definisi khusus mengenai sinyal random karena memang acak gitu. Harus dapat dinyatakannya hanya dengan statistik. Seperti itu untuk penjelasan sinyal. Selanjutnya ada sinyal periodik ya. Untuk lebih lanjutnya kita run lagi. Ya, sudah ada. Oh. Nah,
Untuk sinyal periodik ya ketika tadi di awal untuk sinus itu memang sinyal periodik tapi dalam bentuk waktu kontinu. Nah, untuk yang sinyal waktu disiplin ada yang periodik. Nah, untuk sintaknya sendiri ya, eee, di mana ada fs ya. Fs ini merupakan frekuensi sampling ya, di mana di sinyal waktu diskrit fs ini menyatakan jumlah dari banyaknya sinyal. Nah, di sini ada fs-nya sama dengan 25. Kita cek apakah jumlah sinyal ini sama dengan 25. Nah, kita cek ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Total dari sinyal sinus waktu diskrit ini ada 25 dan dinyatakan dengan frekuensi sampling. Nah, untuk waktunya itu 0 berbanding 1 per frekuensi sampling bagi 1 atau 1 dipikirkan. Untuk frekuensinya itu sama dengan 3. Apa maksudnya? Itu kan tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya frekuensi ini gerakan bolak-balik. Nah, 1, 2, 3. Dan kalau ini diubah ke waktu kontinu, ini akan membentuk sinyal sinusoidal. Kita hubungkan titik-titik ini. Nah, itu nanti bakal jadi sinusoidal ya dalam waktu kontinu. Seperti itu. Untuk A-nya sendiri itu simak jalurnya sama 3, dan untuk rumus atau bentuk umumnya itu X sama dengan A kali sin dalam kurung atau dikali 2 kali V dikali F dikali T. Itu untuk penjelasan mengenai sinyal periodik. Jadi berperiodik gitu. Kita lihat polanya di sini ya. Tuh. Berperiodik gitu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas mengenai sinyal waktu kontinu, kemudian sinyal waktu diskrit. Nah, di sini kita masuk ke pembangkitan sinyal suara. Nah, yang pertama ini adalah sinyal suara untuk oktav A, di mana untuk sintaknya atau programnya sendiri itu yang pertama kita menggunakan frekuensi yang digunakan pada oktav A. Nah, oktav A sendiri itu berada di frekuensi 400 Hz. Nah, dengan sintak seperti ini ya, untuk frekuensi samplingnya 800 kHz 800 Hz atau 8 kHz, untuk waktunya itu 1 detik. Nah, waktu 1 detik itu nantinya akan berhubungan dengan output bunyi atau suara yang dihasilkan, yaitu sama 1 detik ya. Untuk penjelasannya juga hampir sama untuk sintaknya. Oke, gitarannya. Nah, ini untuk nada dari oktav A. Kemudian karena ini masih dalam satu sinyal dan kita memerlukan dua grafik ya, kita ketikkan apa saja contoh B. Nah, maka akan ada suara oktav lain di mana nantinya akan membentuk dua grafik lagi. Nah, untuk grafik yang pertama kan 5 cos 2V 440 kali T. Nah, untuk yang kedua itu ada 0,5 ditambah cos 2V 440 dikali T. Jadi nanti nada grafiknya akan menjadi 2 untuk oktav A ini. Itu untuk penjelasan oktav A. Kemudian kita masuk ke oktav nada 2. Di oktav nada 2 ini kita menggabungkan ya dua buah sinyal, di mana nanti sinyalnya itu akan memiliki nada yang sama meskipun dari sinyal yang berbeda. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu. Nah, ya, terdengar itu nadanya seperti sama meskipun dari dua buah sinyal yang berbeda. Untuk sinyal yang pertama ini yaitu V sama dengan 5 dikali cos 2V kali 440 kali T, itu untuk nada A-nya. Kemudian untuk P2 itu V tambah 5 dikali cos 2 kali V dikali 880 T. Jadi P ini itu adalah dari yang nada A kemudian ditambah nada lain ya, tetapi meskipun nada sinyalnya itu dari dua buah sinyal yang berbeda, tapi terdengar seperti sebuah nada yang sama tuh. Dan kenapa sih hal ini terjadi? Karena pada V2 ya, pada V2 ini terdapat dise offset yang mana dise offset ini akan ditambahkan pada nada lain, yaitu pada V1 atau V ini, sehingga meskipun dari dua sinyal yang berbeda itu akan membentuk atau terdengar seperti nada yang sama. Nah, bagaimana ketika dua buah sinyal ini digabungkan tetapi memiliki nada yang berbeda? Nah, itu kemungkinan besar terjadi saturasi pada speakernya. Jadi alangkah baiknya ketika dua nada ini digabungkan atau dua buah sinyal ini digabungkan akan membentuk satu nada yang sama seperti itu. Nah, yang selanjutnya ya kita sudah membahas mengenai oktav A, kemudian oktav nada 2, dan yang terakhir kita membuat ringtone sederhana yaitu Popeye. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan terlebih dahulu output. Nah, untuk ringtone Popeye ini sebenarnya kita tinggal deklarasikan saja untuk tangga nada yang digunakan atau oktav yang digunakan. Di modul 3 itu sudah dijelaskan jika nada C itu seperti apa, D itu seperti apa, itu seperti apa, tinggal kita definisikan di program ini. Nah, di sini untuk C sendiri itu sin sama dengan sin dalam kurung atau kali 2 kali V dikali 262 kali T. Dan untuk D, E pun disesuaikan dengan yang ada di modul. Untuk frekuensi samplingnya sendiri itu berada di 800 Hz atau 8 kHz, dan untuk waktunya itu 1 sampai 2 menit ya. Nah, setelah kita mendeklarasikan setiap tangga nada, selanjutnya adalah menyimpan si ringtone ini. Nah, menyimpan itu berekspresikan, kita tulis di terakhir di sini waf write lagu popeye.com. Nah, tadi akan menjadi seperti itu, seperti ringtone ini. Nah, seperti itu ya untuk outputnya. Dan kita masuk ke pembahasan terakhir yang tadi kita sudah membahas mengenai sinyal waktu kontinu, kemudian sinyal waktu diskrit, dan terakhir adalah sinyal suara. Nah, dari beberapa pembangkitan sinyal ini, dari beberapa analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwasanya sinyal adalah besaran yang dapat dideteksi yang mengandung informasi atau data, di mana sinyal itu bisa berubah ya sesuai dengan waktu, ruang, ataupun variabel bebas lainnya. Dan tadi kita menggunakan parameter-parameter lain seperti amplitudo, frekuensi. Nah, ketika frekuensi amplitudenya diubah, maka bentuk sinyalnya pun akan berubah. Nah, sedangkan untuk sinyal sistem itu merupakan proses yang menghasilkan sebuah sinyal keluaran dalam rangka merespons sebuah sinyal masukan. Jadi sistem ini berada di tengah-tengah ya antara sinyal masukan kemudian sinyal keluaran, dan sistem inilah yang nantinya akan memproses antara kedua sinyal ini, baik dari awalnya sinyal input diproses di sistem kemudian nanti keluarannya seperti apa. Nah, itu dia penjelasan yang bisa saya berikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.